jumpa lagi bersama dengan saya Irma di podcast Tanpa Podium. Karena bahagia gak butuh panggung. Ya, inilah edisi khusus kali ini, masih di seputar kata mereka. Dan pada kesempatan saat ini saya ditemani oleh orang yang sangat spesial dalam hidup saya. Siapa namanya Ibu? Bu Telin Sasikil. Oh iya, Ibu Telin Sasikil ya. Kalau teman-teman penasaran siapa Ibu Telin Sasikil ini ya, dia adalah ibu saya yang paling saya cintai dan kasihi, yang saat ini oleh tim podcast Tanpa Podium dinobatkan sebagai bintang tamunya, guestnya kita saat ini ya. Ya, jadi mungkin bagaimana kabarnya? Saya panggilnya Mama aja ya. Bagaimana kabarnya Mama hari ini? Luar biasa. Luar biasa sehat, puji Tuhan. Tuhan berkati ya. Ini kalau udah bicara Oma ini Kristen sekali ya. Memang ya karena teman-teman ya ini juga karena lagi momen-momennya ya, momen-momennya untuk kita khususnya GPIB, Jemaat GPIB sedang berada dalam proses pemilihan diaken dan penatua ya. Kalau mau cerita tentang Oma, ya mungkin Oma bisa ini ya, cerita Oma ini aktivitasnya sekarang ini apa gitu ya, supaya teman-teman tahu gitu. Coba. Maksudnya dalam pelayanan? Boleh, dalam pelayanan boleh. Apa ya? Mama saat ini pelayanan sebagai? Saat ini pelayanan saya itu sebagai majelis, sebagai penatua di Jemaat GPIB Agape Cibubur. Ya, sebagai penatua di GPIB Jemaat Agape Cibubur. Sudah berapa lama pelayanan? Boleh dikatakan hampir 30 tahun. Jadi itu berapa masa periode? Banyak ya. Aku aja belum ya. Tapi Oma sudah ya kurang lebih 30 tahun itu tuh bukan waktu yang lama. Bukan waktu yang sebentar ya. Sampai grogi. Dan saat ini ketika pada kesempatan pemilihan ini karena faktor umur, usia, jadi tidak bisa melanjutkan untuk periode yang berikutnya. Oh iya. Nanti kita ke situ ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya mau tanya-tanya dulu nih. Ya kadang-kadang saya manggilnya Oma, Mama, mohon maklum ya karena memang sudah Oma juga teman-teman. Karena saat ini kalau Oma bisa saya ajak untuk menjadi guestnya podcast Tanpa Podium karena saat ini sedang mendampingi saya juga pelayanan. Nah, jadi kalau bicara pelayanan rasanya saya belum ada apa-apanya. Tapi nanti akan ada banyak hal yang kita coba tanya dengan Oma, Mama seputar pelayanan. Tapi tentu saja apa yang menjadi percakapan ini tidak mewakili semua ya orang yang sudah mengabdikan dirinya dalam pelayanan. Di jemaat Tuhan pasti masing-masing orang tua punya cerita soal itu. Nah, mungkin yang pertama Oma atau Mama gitu ya. Apa sih buat Mama sendiri makna pelayanan gitu? Kalau berkata dengan makna pelayanan itu adalah menjadi suatu kebahagiaan buat saya. Walaupun istilahnya tuh saya tidak dapat memberi apa-apa untuk gereja, untuk Tuhan, tapi saya memberikan diri saya untuk ikut dan setia dalam pelayanan. Sampai akhir periode ini saya masih tetap pelayanan hanya karena usia, jadi tidak bisa lagi melanjutkan. Jadi puji Tuhan sampai hari ini saya sangat bersuka cita untuk mengakhiri masa pelayanan saya. Dan ternyata dalam pelayanan saya ini ada regenerasi, yaitu anak saya akan jadi juga sebagai majelis. Ini antara promosi atau apa ya teman-teman ya? Ada apa? Ada regenerasi, ada yang melanjutkan penerus karena dari sejak nenek moyang kami itu dari orang tua apa semua
selalu ikut dalam pelayanan dan terpilih bila mana ada pemilihan, dan selalu ikut ambil bagian dalam kegiatan yang ada di gereja atau di mana saja yang berbau pelayanan. Ya, jadi puji Tuhan, saya mengucap syukur dengan pelayanan ini sampai saat ini Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan buat saya. Walaupun saya mengakhiri akan masa pelayanan saya untuk periode 2022. Iya. Padahal sebenarnya ada ceritanya itu Mam ya, waktu di 2017 sebenarnya anak-anak udah nggak mau ya Mam ya. sudah dilarang-larang gitu ya. Nah, cerita mungkin Mam. Waktu itu dilarang karena waktu pemilihan 5 tahun yang lalu 2017. Nah, anak-anak saya ngomong sama saya, "Ma, nggak usah. Ini ada saja alasan anak-anak saya." Tapi saya bilang, Mama itu udah bisa memberikan apa-apa buat gereja, buat Tuhan, dan buat pelayanan. Tapi selama Mama masih kuat, masih bisa melayani, ya Mama terus melayani. Kalaupun itu memang kehendak Tuhan. Ya, akhirnya kan dengan periode terakhir ini saya tetap mengucap syukur karena saya walaupun meninggalkan pelayanan saya ini hanya karena usia. Jadi saya tetap bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menjaga, memelihara, memberkati saya walaupun saya sudah mengakhiri akan tugas saya. Nah, tapi akan nanti peneguhan pemilihan majelis diaken penatua yang baru ini 22-27 kemungkinan kami masih juga terakhir kali untuk melayani mereka yang terpilih. Itu menjadi kebahagiaan saya dan sukacita saya. Pasti kita juga dong ya Mam ya. Jadi artinya teman-teman jangan salah paham dulu, karena memang tadi Oma udah cerita bahwa waktu tahun 2017 saya memang sama kakak-kakak dan adik-adik sempat mikir gitu, maksudnya aduh pelayanan terus, udah puasin aja waktunya sama anak cucu gitu ya. Tapi memang pada saat itu akhirnya kami berpikir bahwa jangan sampai ini yang memang jadi kebanggaannya Oma, dan memang mungkin ini adalah satu bentuk pengabdiannya gitu ya. Akhirnya ya sudah lah ya, yang tadinya kita berusaha untuk larang supaya punya quality time sama anak cucu, tapi akhirnya memilih untuk tetap melanjutkan pelayanan. Ya inilah ya orang tua kami gitu ya. Nah, itu bicara tentang pelayanan ya, Oma ya. Tadi Oma bilang bahwa mengapa atau apa arti pelayanan buat Oma, karena bagi Oma, Oma nggak punya apa-apa yang bisa diberikan untuk Tuhan gitu ya, untuk Tuhan melalui jemaatnya juga. Tapi Oma bisa memberikan diri, waktu, dan lain sebagainya untuk bisa pelayanan di rumah Tuhan gitu ya. Nah, mungkin ada hal yang berkesan Oma mungkin dalam cerita-cerita pelayanan ya. Apa sih hal yang berkesan, yang paling membahagiakan dalam pelayanan yang Oma jumpai gitu ya. Dan mungkin juga bisa apa sih hal yang paling sedih dalam pelayanan sepanjang pelayanan yang sudah Oma lewati gitu. Yang senang dulu ya Oma ya. Selama dalam pelayanan saya merasakan ada suatu keistimewaan buat saya, dan saya bisa melayani Tuhan, bisa melayani jemaat dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Jadi dengan sesama rekan-rekan majelis diaken penatua, kami selalu ada kerjasama dan tidak ada pernah yang ada ketersinggungan. Tapi dalam pelayanan ini kami senantiasa selalu ada sukacita, bersyukur bahwa ketika kita melayani, bahwa itu adalah suatu kewajiban kita, karena itu maksudnya kita melayani Tuhan. Maksudnya melakukan pelayanan itu karena untuk Tuhan ya, kita berusaha memberi yang terbaik. Kita memberikan terbaik. Jadi ketika kita masuk dalam pelayanan setiap hari Minggu, ataupun ditugaskan dalam ibadah-ibadah keluarga, ataupun ke-6 pekat atau apa, ada rasa kebanggaan. Karena
Kenapa? Kita tidak memberikan apa-apa ya, tapi diri kita yang terutama yang kita berikan buat Tuhan. Jadi itulah maksudnya, karena dengan tujuan kita boleh melayani dengan setia, dengan penuh sukacita, dengan kejujuran dan ketulusan, sampai akhirnya begitu mengakhiri akan tugas kemajelisan saya sampai saat ini ada dalam sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Saya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan di dalam setiap tugas dan pelayanan saya. Itu saja, karena puji Tuhan selama pelayanan saya yang saya lakukan tidak ada hal-hal yang terjadi, misalnya antara teman majelis atau siapapun, selalu ada sukacita. Jadi kalau setiap kita punya kekurangan dan kelebihan, kita harus mengerti satu dengan yang lain. Jadi apa yang ada di diri kita kekurangan kelebihan, jadi kita boleh menerima juga dari rekan-rekan majelis. Dan itu menjadi suatu kebanggaan buat saya. Akhirnya juga kan anak-anak melihat bahwa terakhir pelayanan saya sampai hari ini, anak-anak senantiasa bersyukur, bersukacita, karena selama periode berganti 5 tahun, saya itu tuh selalu mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai saya. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan saya buat saya supaya saya bisa melayani dengan baik. Itu saja yang kesan buat saya. Dan untuk hal yang sedih, suka duka ya, Mas, ini suka duka pelayanan ya. Kalau suka duka sih sebenarnya nggak ada, hanya banyak sukacitanya daripada dukanya. Catat ya teman-teman, kalau melayani Tuhan tuh ternyata lebih banyak sukacitanya daripada dukacitanya ya. Karena kita melayani juga harus mengerti apa artinya pelayanan. Jadi kalau kita udah melayani, harus betul-betul kita harus melayani dengan baik. Karena ketika kita berdiri di depan sebagai majelis, kita melayani Tuhan dan kita harus memberikan yang terbaik. Jadi pesan saya buat nanti yang rekan-rekan majelis ini yang terpilih, layanilah Tuhan dan jemaat dengan baik, setia, dengan penuh kejujuran dan ketulusan. Jangan hanya ketika mendapat predikat diaken penatua sudah berdiri duduk di depan mimbar atau apa kiri kanan, tapi ketika melayani baru berapa bulan sudah mengundurkan diri. Jadi itu yang selama ini saya lihat ketika dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat GPP Agape. Jadi setiap yang terpilih nanti harus mengerti apa arti pelayanan. Karena pelayanan itu kan kita membutuhkan pengorbanan. Ya. Butuh waktu, butuh apa, walaupun kadang-kala kita tuh ada tugas untuk di keluarga, tapi karena pelayanan memanggil kita, ya kita harus bisa membagi waktu. Bila mana kita melayani, misalnya besok kita ada tugas pelayanan, hari ini kita harus persiapkan apa yang kita lakukan supaya tidak menjadi batu sandungan ketika kita melayani. Jadi ketika kita keluar rumah, kita sudah bersiap bahwa tujuan kita saat ini adalah melayani Tuhan dan jemaat. Jadi kita juga harus bisa kasih pengertian buat anak-anak, buat cucu-cucu bahwa Oma ini melayani, jadi jangan protes jadi batu sandungan. Nanti ketika Oma melayani, mau ikut, mau apa, nanti ini jadi banyak hambatan. Tapi dalam masa pelayanan saya banyak sukacitanya, jadi daripada dukanya. Tapi artinya gini, artinya duka itu tetap ada, Oma ya, tetap ada duka dalam pelayanan begitu ya. Tapi mungkin kalau menggambarkan kurang lebih 30 tahun pelayanan ini kayaknya dukanya nggak ada apa-apanya, mungkin gitu ya, Oma ya, maksudnya ya. Nggak pernah, kalau dukanya itu ya kalau duka cita sih ada ya. Nah, dalam pelayanan. Nah, kalau dalam pelayanan tuh sepanjang Tuhan kasih nafas kehidupan buat saya,
nggak ada saya merasakan duka cita kecuali selain ditinggal suami. Iya. Ya mungkin itu dukanya. Iya. Tapi Dalam pelayanan dalam ditinggal ya. pelayanan nggak ada, karena kita melayani memang dengan sungguh-sungguh, dengan pengorbanan, butuh waktu, butuh kesiapan kita, dan itulah pelayanan. Jangan nanti ketika terpilih nanti baru 1 bulan 2 bulan datang semua majelis persiapan. Tapi ketika sudah 6 bulan kemudian betul-betul sudah mulai berkurang, datang, mulai berkurang. Yang tadinya dapat 100 sudah mulai 75, mulai 50, nanti ada juga mengundurkan diri. Nanti di tengah-tengah pelayanan, misalnya di satu sektor, nanti ada yang ya ada-ada saja. Nanti satu bilang saya tidak bertugas besok ya, ini. Ya itulah yang duka citanya. Tapi karena misalnya kawan itu tidak bisa melayani, ya kita harus standby. Jadi selalu pelayanan itu jalan terus. Jadi tidak ada berhenti di situ saja, karena istilahnya tadi itu kita saling mengerti, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Itu saja. Jadi itu suka dukanya ya. Tapi lebih banyak sukacitanya ya teman-teman, ini luar biasa. Kita aja baru 10 tahun pelayanan ya belum ada apa-apanya ya. Nah, tapi ini menarik bahwa dalam semua yang disampaikan tadi oleh Oma itu rata-rata bicara tentang bagaimana harus ada sikap saling memahami ya bersama dengan rekan sepelayanan, ada sifat yang harus saling terbuka gitu, terus kemudian kerjasama saling melengkapi, saling mengisi begitu ya, membantu satu dengan yang lain itu hal yang penting gitu ya. Nah, jadi sekarang kita mau tanya juga nih sama Oma, ini kan kita ibaratnya sudah di tengah-tengah masa pemilihan dengan tema yang diusung oleh GPB sendiri bicara tentang intergenerasional gitu ya, yang mana bicara tentang keterlibatan semua kategori usia dalam pelayanan, tidak menutup kemungkinan. Nah biasanya kan ada juga ya dalam proses pemilihan, misalnya saat ini nih Oma ya, bisa saja yang terpilih itu adalah ada yang berusia kategori sudah parubaya ke atas, ada juga yang masih muda nih gitu ya. Nah kalau dari kepentingan untuk saling melengkapi, saling memahami, nah ini mungkin Oma mewakili ini ya, diaken ataupun penatua yang sudah berusia parubaya ke atas ya. Nah mungkin menurut Oma apa yang harus dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan di usianya yang ya katakanlah sudah senior ya, di tengah-tengah pelayanan bersama dengan kaum muda nih, misalnya di pemuda nih ada anak muda yang memang dipercaya misalnya umurnya mungkin 25 atau 27 atau 30. Nah menurut Oma bagaimana sebagai diaken penatua yang mungkin usianya lebih tua dan pengalamannya lebih banyak dalam pelayanan, dalam bersikap apa yang diperlukan begitu Oma misalnya?